Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Kita akan bersama-sama menikmati akan firman Tuhan dalam saat teduh pagi ini melalui renungan harian Toraya Jemaat Efrata Bontang, Kamis 18 Maret 2021. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hidup dan kehidupan anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Secara khusus Tuhan, pagi ini kami boleh dibangunkan dengan kekuatan yang baru, dan itu semua kami aminkan bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami dan Tuhan akan memelihara kehidupan kami setiap saat. Pagi ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami akan merenungkan firman Tuhan dalam saat teduh kami bersama melalui renungan harian Toraya Jemaat Efrata Bontang. Tuhan, kami manusia biasa penuh dengan kelemahan. Kami tak mampu memahami firman Tuhan tanpa campur tangan Tuhan. Urapi kami, biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk memahami firman-Mu ini dengan benar. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami siap mendengar. Dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini dalam saat teduh kita pagi ini, Kamis 18 Maret 2021, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama yaitu dari kitab Mazmur 51 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul akan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela, maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita Mazmur pasal 51 ayat 1 hingga ayat yang ke-15 yang telah kita baca dan kita dengarkan bersama-sama, maka tema yang akan menjadi perenungan kita pagi ini adalah sorak kegirangan. Sorak kegirangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan, suasana demikian hening.
Setelah usai pembacaan oleh sang proklamator, yaitu Bung Karno, sorak-sorai menggempita di pelosok tanah air Indonesia. Betapa tidak, 3,5 abad dijajah Belanda dan 3,5 tahun dijajah Jepang. Begitu cukup melelahkan bagi bangsa Indonesia, sehingga tak heran bila proklamasi kemerdekaan membangkitkan kegirangan. Daud dalam penulis Mazmur 51 begitu merasakan betapa dalamnya rasa bersalah menekan hati dan pikirannya. Ayat 3 hingga ayat yang ke-6 bagian A. Ia mengubah Mazmur ini setelah teguran Nabi Nathan atas kejahatannya terhadap keluarga Uria. Ayat 1 hingga ayat yang kedua bacaan kita. Daud sungguh mengakui akan kesanggupan Allah yang mengasihinya menghapus pelanggarannya, membersihkannya dari kesalahan, dan mentahirkannya dari dosa dengan kasih setia serta rahmat-Nya yang sungguh besar. Ayat 3 hingga ayat yang keempat bacaan kita. Bahkan Daud membuka keberadaannya yang nista, sebab dia mengatakan bahwa sejak dikandung dan diperanakkan, ia sudah berada dalam dosa dan kesalahan. Ayat 7 bacaan kita. Ia pun mengajukan permohonan sekaligus mengakui kemurahan Allah yang membersihkan, yang membasuh dan menyembunyikan wajahnya dari dosanya. Maka ia pasti tahir, lebih putih dari salju, dan terhapus dari segala kesalahannya. Ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Daud khawatir terbuang dari hadapan Allah dan kehilangan roh Allah yang kudus. Ayat 13. Oleh karenanya, ada sebuah keyakinan dari Daud bahwa kegirangan dan sukacita akan menjadi bagiannya lagi. Sekalipun tulangnya diremukan oleh Allah, tulang itu akan bersorak-sorak kembali. Ayat 10 bacaan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Daud sungguh mengakui kesalahannya dan meyakinkan akan pengampunan, akan keselamatan dan pemulihan dari Allah melalui berkomitmen menjadi berkat bagi sesama, melebihi sorak kegirangan kemerdekaan. Pertanyaan bagi kita, apakah kita juga sudah mengalaminya? Amin. Untuk mengakhiri renungan harian kita pada pagi ini, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, bersyukur kami kepadamu Tuhan pada pagi ini. Kami boleh merasakan akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari baru bersama dengan keluarga kami masing-masing. Dan sebelum kami melakukan aktivitas, Tuhan pun telah mengizinkan kami untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang pada pagi ini mengajarkan kami bahwa sorak kegirangan akan kami rasakan, akan kami alami ketika kami sungguh mengakui akan dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pun
akan mengampuni setiap kami yang dengan tulus hati mengakui dosa dan kesalahan kepada Tuhan. Bapa kami di sorga, pagi ini kami berdoa kepadamu, memohon kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini, bersama dengan keluarga kami masing-masing, suami, istri, anak-anak, dan juga rumpun keluarga kami, dimanapun mereka berada. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa melindungi kami, mengaruniakan kami kesehatan, semangat, kebersamaan bersama dengan keluarga, sehingga apapun yang kami lakukan, Tuhan akan memberkati. Dan dari dalam pekerjaan usaha yang Tuhan percayakan kepada kami, boleh kami nikmati dan boleh kami rasakan akan kasih penyertaan Tuhan melalui berkat Tuhan yang sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Bapa kami di sorga, sebagai manusia sungguh kami menyadari bahwa kami lemah, kami tak berdaya karena dosa dan kesalahan yang kami sering lakukan melawan kehendak-Mu. Kami mohon ampun Tuhan, dan kami juga menyadari bahwa sebagai manusia yang lemah, pergumulan silih berganti menghampiri kehidupan kami. Kami percaya, kami meyakini bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Ketika kami bergumul karena sakit penyakit, Tuhan akan hadir dan memulihkan kami yang sakit, memulihkan kami yang terinfeksi virus corona. Ketika kami bergumul karena duka cita, Tuhan pun akan hadir, menguatkan dan menghibur kami, sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan. Ketika kami bergumul karena permasalahan ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, Tuhan hadir dan akan membuka jalan bagi kami untuk menyelesaikan setiap gumul hidup kami bersama dengan keluarga yang kami cintai. Bapa kami di sorga, kami sungguh meyakini dan mengaminkan akan kehadiran Allah dalam kehidupan kami yang selalu menuntun langkah kaki kami sehingga kami tidak tersandung, sehingga kami tidak tersesat. Ketika kami jatuh, ketika kami bergumul, Tuhan akan bersama-sama kami untuk menyelesaikan setiap gumul hidup kami. Bapa kami di sorga, berdoa akan kehidupan jemaat Tuhan, secara khusus jemaat Efrata Bontang, dalam keberadaan mereka masing-masing, dalam setiap rencana, dalam setiap program dari jemaat. Tuhan kiranya memberkati, sehingga apapun yang menjadi program dari jemaat, dari OIG, rencana dari semua jemaat-Mu, Tuhan akan memberkati, dan Tuhan akan menjawab setiap pergumulan, setiap doa jemaat-Mu yang mereka naikkan kepadamu. Bapa kami di sorga, kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Lindungi kami selalu Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya yang akan mencelakakan kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Ketika kami bekerja, Tuhan karuniakan kami kesehatan, sehingga sebagai kepala keluarga boleh bekerja dengan baik, sebagai seorang istri boleh melakukan dan melaksanakan tanggung jawab dalam pendampingan kepada suami dan anak-anak. Ketika kami bekerja, berusaha, Tuhan pun akan menolong kami, sehingga apapun yang kami lakukan hari ini boleh berkenan kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, seru sembahyang kami. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan lah yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun akan dosa dan kesalahan kami, dan ada begitu banyak rencana kami. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian dan doa bersama Jemaat Efrata Bontang. Kiranya hari ini boleh menjadi sukacita bagi kita. Kasih Tuhan menyertai kita semua. Salam sehat dan shalom.